entertainmentnya daripada komunitasnya, dalamnya gitu kan. Nah, itu gimana sih menurut Pak Agung ini supaya nih ya jemaat-jemaat ini tuh supaya jangan terkecoh menurut saya. Tapi kita nggak menghakimi gereja-gereja mega church loh, enggak ya, atau gereja-gereja memang entertainmentnya bagus, enggak. Cuman bagaimana nih jemaat supaya nggak terkecoh nih Pak Agung, karena ini kan penting kita supaya gereja ini nggak hilang arah gitu loh Pak Agung. Coba dari Pak Agung sendiri. Iya, jadi entertain boleh. Yang kedua, pengajaran firman Tuhan itu harus dasarnya dari firman Tuhan yang benar. Karena ada juga firman yang nggak benar kan. Firman-firmanan ya gitu ya. Firman-firmanan. Jadi memang jangan difokuskan kepada jemaat tentang hanya lebih besar porsinya tuh bicara tentang berkat terus. Boleh nggak bicara berkat? Boleh. Tapi kalau ngomongnya berkat terus nanti berkarat nih. Iya. Jadi iman seorang jemaat juga akhirnya nggak kuat. Karena firman Tuhan juga bilang kan, iman itu akan timbul dari pendengaran firman Tuhan itu pertama. Iman itu harus diuji melalui apa? Ya pengalaman kehidupan dia bersama dengan Tuhan gitu. Kalau nggak ada pergumulan, nggak ada masalah, gimana imannya dia mau bertumbuh? Kalau hanya dikasih susu aja gitu, maksudnya dikasih yang enak-enak bicara berkat, mujizat gitu. Iya. Salah nggak sih ngomong mujizat? Wah, Agung disembuhkan, enggak salah gitu. Tapi poin utamanya bukan mujizatnya gitu loh. Engkau ngalamin nggak perjumpaanmu sama Tuhan? Ketika saya percaya gini, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia pasti akan berubah loh hidupnya. Dari dalam dulu. Dari dalam, nanti akan keluar luarnya pun Tuhan rubah gitu. Secara fisik pun saya juga dirubah kayak gitu. Nah, pentingnya untuk mungkin para pendeta, hamba Tuhan, gembala gitu kan, yang mengembalakan jemaat. Jadi mengajar firman Tuhan tuh mesti balance, seimbang. Jadi gitu. Jadi cuma jangan hanya untuk membuai jemaat, tapi juga ngajarin mereka. Gitu. Suatu realita kehidupan yang harus dihadapi. Karena gini, firman Tuhan juga dia bilang, menjelang kedatangan Tuhan akan ada masa yang sukar. Apakah itu bisa dibatalkan? Tidak bisa. Mau didoain kayak apapun, itu pasti terjadi. Kita udah lihat dari berita ya. Geopolitik semakin panas kan. Nah, bagaimana untuk menyiapkan jemaat itu menghadapi hal seperti ini? Jangan sampai nanti ketika rapture, ketika mau kedatangan Tuhan, ya kan? Misalnya gembalanya diangkat, ada jemaat yang nggak diangkat, atau mungkin gembalanya juga nggak diangkat, ada beberapa yang nggak diangkat, nanti bertanya, selama ini kamu kemana ya, kok nggak ngajarin saya gitu loh. Jadi penting itu harus balance pengajaran itu, jangan hanya cuma bicara berkat, jangan hanya bicara mujizat, semuanya. Ya, tentang perjalanan iman. Yang harus jadi contoh ya siapa? Ya Tuhan Yesus itu sendiri. Ketika dia melayani di muka bumi, ya itu contohnya Tuhan Yesus seperti itu. Makanya kalau Tuhan Yesus malah hampir tidak pernah ngomong soal uang.